Welcome. Thank you. So, thank you very much for such big support, such big attention, your attention to Ukraine, Ukrainian people. We are thankful to you, Germany, your government. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa Eropa latihan perang hadapi rumor invasi militer Rusia? Perang proksi di Ukraina sedang berproses menuju pengakhiran, sebuah inisiatif yang coba didorong sekuat tenaga oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tetapi bersamaan itu sejumlah elit Uni Eropa dan Inggris terus memberi tanggapan bertentangan dan bernuansa provokatif. Presiden Prancis Emmanuel Macron menawarkan pembentukan pasukan Eropa yang menurutnya layak diterjunkan ke medan pertempuran Ukraina. Gagasan Macron ini memperlihatkan agresivitasnya yang meletakkan Rusia sebagai ancaman utama bagi negaranya. Macron dalam berbagai kanal media sosial di Rusia diejek sebagai sosok yang ingin menjadi Napoleon Bonaparte baru bagi Prancis. Bersama Inggris, Prancis ingin menempatkan pasukan khususnya di sejumlah wilayah jalur depan pertempuran seperti Odessa dan Kherson. Tetapi ide Macron itu kurang bersambut karena rata-rata para pemimpin Eropa tidak berani terlibat konfrontasi langsung dengan Rusia. Apalagi melakukan manuver ofensif dengan masuk ke gelanggang perang Ukraina yang artinya siap berhadapan muka dengan tentara Rusia. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mendukung ide Macron meski diikuti kritik tajam secara internal. Starmer menyatakan siap menerjunkan pasukan komandonya ke Kiev. Italia, Jerman, Hongaria, Spanyol terang-terangan menolak tentaranya terlibat langsung dalam gerakan ofensif melawan pasukan Moskow. Tetapi sejalan dengan ditinggalkannya Eropa dalam proses negosiasi pengakhiran perang oleh Trump, mereka mencoba mencari jalan lain. Angkatan bersenjata Jerman atau Bundeswehr berinisiatif menyiapkan latihan tempur dan simulasi perang menghadapi invasi Rusia. Latihan besar itu seperti dikutip dari harian Bild akan digelar bulan September 2025 melibatkan tak kurang 800.000 personil tentara NATO. Skenario latihannya adalah gerakan terpadu menghadapi invasi Rusia ke Eropa Barat. Jerman di tangan rezim Olaf Scholz benar-benar menarasikan Rusia sebagai ancaman dan musuh bagi mereka. Fokus latihan gabungan ini nantinya akan melatih pergerakan dan perpindahan pasukan NATO ke Polandia dan negara-negara Baltik seperti Latvia dan Lithuania. Kota Hamburg yang memiliki pelabuhan dan bandara besar akan menjadi titik persimpangan terpenting Eropa Barat ke Eropa Timur. Selain melatih pergerakan pasukan, latihan gabungan NATO juga akan mensimulasikan evakuasi korban darat dan udara melibatkan armada helikopter. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menekankan lagi betapa pentingnya bagi Jerman dan NATO mengantisipasi perang melawan Rusia yang diyakini akan pecah pada tahun 2029. Benarkah Rusia hendak menginvasi Eropa Barat? Mengapa sejumlah pemimpin Uni Eropa mengobarkan sentimen anti-Rusia sedemikian masifnya? Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka telah menjawab pertanyaan pembawa acara terkenal dari Amerika Serikat, Tucker Carlson di awal tahun 2024. Putin menegaskan tidak akan menyerang negara NATO. Tentu saja Putin mengingatkan sebaliknya betapa agresifnya NATO bergerak ke timur Eropa. Mantan agen KGB itu dalam konferensi keamanan Munich beberapa tahun lalu telah meminta NATO untuk mengerem ekspansinya ke timur, yaitu ke Ukraina. Sebab Moskow akan memandang masuknya NATO ke Ukraina akan memberi ancaman eksistensial bagi Rusia. Narasi ancaman Rusia ini sesungguhnya muncul ketika elit liberalis Eropa menguasai kekuasaannya di masing-masing negaranya. Jerman saat dipimpin Kanselir Angela Merkel justru merekatkan hubungan dengan Moskow sebagai sumber pemasok energi murah bagi industri Jerman. Begitu digantikan Olaf Scholz, sikap Berlin berubah drastis, terlebih setelah pecah perang Ukraina dan sabotase jalur pipa migas Nord Stream 2. Begitu pula Prancis di era rezim François Hollande. Tokoh ini lebih bersahabat dengan Vladimir Putin ketimbang Macron yang tampak ingin muncul sebagai tokoh penting Eropa.
Secara umum, perubahan sikap para pemimpin Eropa ini lebih bersifat pragmatis untuk kepentingan politik domestik mereka. Tokoh seperti Macron, Scholz, pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen, dan Sekjen NATO Mark Rutte bersikap agresif ke Rusia untuk menutupi segala kegagalan mereka. Narasi kebencian terhadap Rusia dikobarkan untuk mendistraksi pandangan masyarakat Eropa di tengah aneka kesulitan akibat perang Ukraina. Timofey Bordasev, Direktur Program Klub Valdai, mengatakan para politisi Eropa Barat telah lama mendekati tata kelola dengan strategi menghindar. Mereka selalu berupaya mencari jalan keluar termudah sambil menunda keputusan nyata. Meskipun ini dulunya hanya menjadi masalah bagi kawasan itu sendiri, saat ini keraguan-raguan mereka mengancam stabilitas global. Lanskap politik Eropa saat ini harus dipahami dalam konteks perubahan dramatis yang terjadi di Amerika Serikat. Para elit politik benua itu tidak berjuang untuk otonomi strategis. Mereka juga tidak mempersiapkan diri untuk konfrontasi langsung dengan Rusia. Kepentingan utama mereka adalah mempertahankan kekuasaan masing-masing. Dalam mengejar tujuan ini, sejarah telah menunjukkan para elit akan berusaha keras mencapainya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov beberapa waktu lalu menunjukkan selama 500 tahun terakhir Eropa telah menjadi epicentrum konflik global atau menjadi pemicunya. Saat ini, potensi militer independennya terkuras baik secara ekonomi maupun sosial. Untuk membangun kembali, Eropa akan membutuhkan militerisasi agresif selama bertahun-tahun yang akan membuat warganya menjadi lebih miskin. Para pemimpin Eropa Barat tampaknya bertekad untuk memastikan yang terakhir, tetapi mereka belum siap untuk yang pertama. Sementara negara-negara Uni Eropa mungkin tidak mempersiapkan diri untuk konfrontasi militer langsung dengan Rusia, keterlibatan mereka di Ukraina dan ketergantungan pada strategi yang gagal dapat meningkatkan ketegangan secara tidak terduga. Banyak politisi Eropa Barat telah mempertaruhkan karir mereka untuk kelangsungan hidup rezim Kiev, membuat mereka bersedia mengambil tindakan ekstrem untuk membenarkan keputusan masa lalu mereka. Egoisme politik kolektif ini sekarang terwujud sebagai ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan atau mengubah arah politiknya. Seorang filsuf agama terkenal pernah menulis, dalam prinsip kolektivitas, pikiran individu menjadi tunduk pada kepentingan kolektif dan kehilangan kemampuan untuk bertindak secara independen. Dinamika ini sekarang terbukti dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa. Blok tersebut secara efektif telah meninggalkan nalurinya untuk mempertahankan diri. Ukraina adalah bukti negara-negara besar dapat mengadopsi kebijakan luar negeri yang merusak diri mereka sendiri. Hal ini menimbulkan bahaya tidak hanya bagi Eropa, tetapi juga bagi dunia yang lebih luas. Disfungsi birokrasi Uni Eropa tidak dapat diabaikan. Selama lebih dari 15 tahun, posisi-posisi teratas di Uni Eropa telah ditetapkan berdasarkan dua kriteria, ketidakmampuan dan korupsi. Alasannya sederhana. Setelah krisis keuangan 2009 hingga 2013, negara-negara Uni Eropa kehilangan minat untuk memperkuat blok tersebut. Akibatnya, Uni Eropa tidak lagi mencari politisi yang berpikiran independen dengan visi strategis. Masa-masa negarawan seperti Jacques Delors atau bahkan Romano Prodi yang setidaknya memahami pentingnya hubungan pragmatis dengan Rusia sudah lama berlalu. Namun ketidakmampuan itu tidak menghalangi ambisi mereka. Ursula von der Leyen dan Kaja Kallas memberi contoh karakter ini. Mereka contoh pemimpin yang karena tidak menemukan jalan untuk kemajuan karir di negara asalnya, kini berupaya mengukir warisan mereka melalui konflik dengan Rusia. Karena mereka tidak memiliki kekuatan nyata di dalam Uni Eropa, mereka berpegang pada krisis Ukraina untuk membenarkan posisi mereka. Sebagian besar retorika tentang mempersenjatai kembali Eropa tidak lebih dari sekedar sikap berpura-pura. Seruan Brussel untuk militerisasi dirancang untuk menarik perhatian media daripada menghasilkan yang nyata. Namun hasutan perang yang terus-menerus dari segelintir elit Uni Eropa dan NATO dapat menimbulkan konsekuensi nyata. Publik Uni Eropa dikondisikan untuk menerima standar hidup yang lebih rendah dan peningkatan pengeluaran militer dengan kedok melawan ancaman Rusia. Fakta bahwa narasi ini mendapatkan daya tarik di antara orang Eropa biasa merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan. Para pemimpin Uni Eropa kini terjebak di antara dua keinginan yang saling bertentangan, mempertahankan cara hidup mereka yang nyaman sambil menyerahkan semua tanggung jawab keamanan kepada Amerika Serikat. Mereka juga menyimpan harapan dengan memperpanjang konflik Ukraina,
mereka dapat memperoleh konsesi dari Washington dan mengurangi ketergantungan pada Washington. Namun gagasan ini terutama dianut oleh negara-negara besar seperti Jerman dan Prancis. Uni Eropa sebagai sebuah blok tidak memiliki persatuan nyata. Kontradiksi antara tujuan yang tidak dapat dicapai memicu tontonan pembuatan kebijakan Eropa yang tidak koheren. Hal ini dimulai tahun lalu oleh klaim aneh Emmanuel Macron bahwa Prancis siap mengirim pasukan ke Ukraina. Sejak saat itu, polisi Eropa Barat terus-menerus mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif dan tidak masuk akal, yang satu lebih tidak realistis daripada yang sebelumnya. Kebijakan mengenai krisis Ukraina telah berubah menjadi hiruk-pikuk kebisingan tanpa arah yang pragmatis. Satu-satunya konsensus Eropa Barat yang jelas adalah penentangan terhadap inisiatif perdamaian apapun yang dapat menstabilkan Ukraina. Semakin banyak elit Uni Eropa secara terbuka bersikeras, perang Ukraina harus berlanjut tanpa batas waktu. Tribuners, di tengah ancaman resesi ekonomi dunia akibat perang dagang yang dilancarkan Donald Trump, sikap agresif Prancis, Inggris dan juga Jerman terhadap Rusia tidak akan berarti banyak. Banyak pakar dan bahkan mantan perwira militer NATO yang meragukan kemampuan militer ketiga negara itu jika benar-benar terjadi perang melawan Rusia, baik secara jumlah personil, kemampuan persenjataan, keterampilan taktis, dan mentalitas di medan tempur. Pertempuran sepanjang 3 tahun terakhir antara Rusia melawan pasukan Ukraina yang menjadi proksi NATO telah melipat gandakan kemampuan militer Rusia. Mereka mampu menguji kemampuan aneka produk industri militer mereka dan terutama kemampuan pertempuran darat menggunakan pesawat nirawak kamikaze. Boleh saja Macron, Starmer, Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas menggertak, asal jangan lupa daratan, kekuatan mana yang akan mereka hadapi. Rusia adalah kekuatan nuklir dunia. Mereka mewarisi ribuan hulu ledak nuklir yang bisa menghanguskan Eropa dalam sekejap.